Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam petani Indonesia, khususnya petani kelapa sawit. Bapak Ibu pemirsa sekalian, salah satu masalah utama dalam budidaya kelapa sawit saat ini adalah munculnya penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan Ganoderma. Pada umumnya Ganoderma ini secara akumulatif menyerang lebih berat pada tanaman yang lebih dari 1-2 generasi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penyakit ini berat dikeluhkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah lama, sudah tua, karena sudah memasuki generasi keempat maupun kelima. Ya, kebun-kebun yang tua, PTPN, kebun-kebun yang tua itu sudah mengalami dari dulu dan mengeluhnya sudah dari dulu. Nah, kemudian saat ini banyak petani yang sudah melakukan tanam ulang, permajaan, replanting. Dan tentunya juga menghadapi masalah ini. Karena penyakit Ganoderma merugikannya sangat signifikan, yaitu mematikan tanaman. Sebelum mematikan tanaman, produktivitasnya akan turun. Biasanya sampai 60%, 40%. Yang biasanya beratnya contoh 10 kilo jadi 6 kilo. Nah, ini kan turun. Itu karena terinfeksi Ganoderma dan akhirnya akan mati. Salah satu teknik pengendalian yang diharapkan dengan cepat menurunkan laju infeksi Ganoderma adalah penggunaan tanaman tahan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan produsen benih sudah menghasilkan tanaman yang disebut moderat tahan. Nah, moderat tahan. Jadi contoh untuk PPKS yaitu PPKS DP 540 NG. Ya, ini sering ditanyakan ke saya, apa Pak bedanya 540 sama 50 NG? Kalau yang NG ini adalah moderat tahan Ganoderma. Jadi dapat dikatakan tahan Ganoderma. Ya, meskipun masih bisa terserang, bukan imun ya, bukan resisten ya. Ya, kalau resisten atau imun atau tahan itu 0, tidak ada yang terserang, tidak bisa. Ya. Sampai saat ini tanaman kelapa sawit yang resisten atau tahan terhadap Ganoderma, jamur Ganoderma, cendawan Ganoderma itu belum ada. Oleh karena itu ada kelas-kelasnya ketahanan tadi. Ya, orang awam ada yang bilang toleran, tetapi khusus untuk penyakit itu ada leveling kategori ketahanan. Ya, jadi dari atas tadi yang kita sebutkan resisten, imun, tahan itu kejadian penyakitnya 0. Wah, gitu. Kemudian di bawahnya lagi adalah moderat tahan. Nah, ini yang moderat tahan ini. Tetapi masih bisa terserang. Contoh, sampai akhir itu kejadian penyakitnya, disease incidentnya misalnya 20%. Ya. Itu moderat tahan. Di bawahnya lagi itu tergantung orang fitopatologi untuk menentukan leveling ketahanan. Agak tahan di bawahnya lagi. Kemudian di bawahnya lagi kalau mau dibikin adalah agak rentan. Nah, agak rentan. Itu semakin tidak tahan gitu. Kemudian moderat rentan, moderat rentan. Kemudian
susceptible, cocok, paling cocok. Nah, jadi hampir semua cocok terserang oleh Ganoderma. Jadi kejadian penyakitnya dapat digambarkan ya 90% sampai 100%. Itulah namanya susceptible, rentan. Nah, jadi maksud saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkatan ketahanan tadi. Yang sampai saat ini yang diperoleh beberapa produsen kecambah itu adalah moderat tahan. Ya, karena masih bisa terserang, tapi lumayan daripada yang rentan itu tadi, atau moderat rentan atau agak rentan gitu, lebih lumayan. Nah, jadi jangan nanti di produsen kecambah dibilang ngeles, kok masih terserang. Bukan, memang begitu. Jadi populasi itu masih bisa terserang, tetapi lebih sedikit, lebih ringan. Nah, itu yang terjadi. Ini saya contohkan ya, di belakang saya ini kita ambil dari Google Earth, bahwa tanaman yang persilangan yang berbeda itu responnya juga berbeda-beda. Dalam tempat yang sama, yang endemis, ditanam berbeda-beda, itu responnya juga berbeda-beda. Ada yang masih agak lengkap, ya. Ini berarti bukan masalah escape, lolos, ya. Tetapi memang masalah tadi ketahanan itu tadi. Jadi mudah-mudahan ini memberikan apa ya penjelasan supaya moderat tahan itu masih bisa terserang, tetapi levelnya tidak seberat yang rentan, sehingga masih bisa diharapkan mengambil keuntungan. Jadi kalau yang rentan 15 tahun sudah habis harus di replanting. Ini diharapkan sampai 25 tahun masih bisa bertahan. Paling-paling diharapkan di bawah 20% kejadian penyakitnya. Nah, ini yang kita harapkan, apalagi nanti pengendalian dengan moderat tahan ini digabungkan dengan teknologi yang lain. Penggunaan jamur trichoderma, mycorrhiza, kultur teknisnya, sanitasi sumber inokulum, olah tanah. Nah, ini semua diterapkan, mudah-mudahan akan menekan penyakit Ganoderma dan lajunya itu akan menurun. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan penjelasan bagi kita semua dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.